Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami akan membaca firman dan merenungkannya. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 senantiasa mendahului pelayanan perjamuan kudus. Mengapa? Sebab ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perjamuan kudus itu dilaksanakan. Ketika kita akan memakan roti, diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang memecah-mecahkan roti tersebut, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi, roti yang akan kita makan mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikian juga dengan cawan yang berisi anggur. Cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi kembali darah Kristus, anggur yang kita minum, itu mengingatkan kita akan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Jadi tidak mungkin kita makan roti dan minum anggur tanpa mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi jangan mempergunakan roti dan anggur untuk keperluan yang lain. Sebab ada yang cuma mengambil roti dan anggur untuk alat yang diyakini menyembuhkan atau dipakai untuk hal yang lain. Padahal orang yang menerimanya tidak ada kaitan sama sekali hubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu ditulis dalam ayat 29 yang mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, itulah bagian pertama. Dengan makan dan minum roti dan anggur perjamuan, kita mengingat akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu ayat 26 mengingatkan juga, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi Tuhan rindu banyak orang diselamatkan. Oleh sebab itu ketika kita mengingat kasih pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita pun harus memberitakan
akan kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih pengorbanan Tuhan yang begitu agung. Pimpinlah kami untuk memberitakan kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga banyak orang yang belum percaya boleh mengenal dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.